penyesalan Hana Hanifah setelah setahun terlibat prostitusi. Dalam kasus ini, penyidik Polrestabes Medan telah menetapkan 2 tersangka masing-masing berinisial R dan J. Polisi langsung melakukan penahanan terhadap R, sedangkan J masih dalam pengejaran. Dari hasil gelar perkara kita tetapkan R dan J sebagai tersangka. Dari pengakuannya, R bekerja sebagai driver taksi online di Medan, sedangkan J selaku mucikari di Jakarta. Kita masih mendalami apakah R juga sebagai mucikari dalam kasus ini, kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko. Riko menyebutkan tersangka J merupakan mucikari yang menawarkan Hana Hanifah kepada pria berinisial A yang sempat diamankan pihak Polrestabes bersama H di sebuah hotel. Sementara untuk tersangka R berperan sebagai penjemput Hana Hanifah di Bandara Kuala Namu dan mengantarkannya ke hotel untuk menemuinya. R berkomunikasi dengan J mucikari yang ada di Jakarta. R mendapat tugas dari J untuk menemani dan membantu Hana Hanifah selama berada di Medan dan mengantarkannya kepada A di hotel. R dijanjikan uang oleh J sebesar 4 juta untuk mengurus Hana Hanifah di Medan. R dijerat dengan pasal 2 UU 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Jelasnya, Riko menambahkan untuk artis Hana Hanifah dan pria berinisial A statusnya untuk saat ini masih sebagai saksi. Namun tidak menutup kemungkinan Hana Hanifah bakal ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, penyidik masih melakukan pendalaman. Dari keterangan Hana Hanifah, dia menerima transferan uang rp 20 juta dari J mucikari di Jakarta. Tapi karena dirinya sebagai objek yang diperdagangkan, sementara kita jadikan saksi, ada kemungkinan Hana Hanifah jadi tersangka? Mungkin sangat mungkin, ucapnya. Polrestabes Medan menangkap Hana Hanifah bersama seorang pria di hotel berbintang di Medan, Minggu, 12/7, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ditangkap, Hana Hanifah bersama seorang pria tanpa mengenakan busana. Dalam kasus ini, polisi juga mengungkapkan ternyata Hana Hanifah sudah lama terlibat prostitusi. Meski demikian, artis FTV itu mengaku baru sekali melakukannya di Medan. Yang perlu rekan-rekan ketahui bersama, kita juga melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti chat dari saksi H dengan rekannya atau koleganya yang ada di beberapa kota, kata Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko. Jadi pertama kali pada saat wawancara langsung dengan yang bersangkutan menyampaikan di Medan baru sekali, tapi dia melakukan kegiatan ini pengakuannya 1 tahun. Alasannya tadi sudah saya sampaikan, menjanjikan keuntungan ekonomi yang sangat besar, ujarnya. Sayangnya, Riko tidak menjelaskan berapa angka yang didapatkan Hana dari aktivitasnya itu. Dia menyebut saat ini polisi fokus menelusuri soal chat Hana dengan pihak yang disebut Riko sebagai kolega Hana di beberapa kota. Jadi kita juga dalami ada beberapa chat-chat yang bersangkutan dengan koleganya, ada yang di Jawa Timur, di Surabaya, di Sumatera Selatan, di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, di Kalimantan Selatan, di Jawa Barat, dan lain-lain. Nanti akan kita dalami.